Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizik Fakhriansyah dengan NIM 2023-31070. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek proposal pengembangan sistem penggajian yang terintegrasi untuk menjawab soal nomor 2 dari mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Ya, kita lanjut saja ke latar belakangnya. Nah, di sini untuk latar belakang dari proyek ini yaitu kebutuhan PT Danta akan sistem penggajian modern. Kemudian yang kedua, masalah proses manual yang memakan waktu yang lama dan rentan akan kesalahan. Ya, jadi saat ini PT Danta membutuhkan sistem penggajian modern untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses penggajian. Proses manual yang digunakan sekarang menyebabkan pekerjaan memakan waktu yang lama dan rentan terhadap kesalahan. Ya, kita lanjut ke rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalah untuk proyek ini yaitu proses penggajian manual memakan waktu yang lama, kesalahan dalam perhitungan gaji, tunjangan, dan pajak. Sistem penggajian tidak terintegrasi dengan absensi atau HR. Nah, yang mana rumusan masalah meliputi 3 hal utama tadi, yaitu waktu yang tidak efisien, resiko kesalahan manual, dan kurangnya integrasi sistem. Ketiga hal ini menjadi hambatan besar dalam pengelolaan penggajian pada perusahaan PT Danta. Ya, kita lanjut ke ruang lingkup proyek. Nah, untuk ruang lingkup proyek ini terdapat 2 poin, yaitu membangun aplikasi berbasis web untuk pengolahan gaji atau penggajian. Yang kedua yaitu integrasi dengan sistem absensi dan HR. Nah, proyek ini mencakup 2 hal utama tadi, yaitu pengembangan aplikasi berbasis web yang mampu mengelola penggajian secara otomatis dan integrasi dengan sistem absensi serta manajemen sumber daya manusia. Ya, lanjut ke modul pengembangan. Nah, di sini modul pengembangan memiliki 3 poin utama, yaitu pengelolaan data karyawan, kedua perhitungan gaji otomatis, yang ketiga yaitu integrasi dengan sistem biometrik dan HR. Terdapat 3 modul utama seperti yang tadi disebutkan pada sistem ini, yaitu pengelolaan data karyawan, otomisasi perhitungan gaji, dan integrasi dengan sistem absensi dan HR. Modul-modul ini dirancang untuk saling mendukung agar sistem berjalan dengan baik. Oke, kita lanjut ke keuntungan sistem. Nah, poin utama pada keuntungan sistem ini yaitu efisiensi waktu, minim kesalahan terhadap pada perhitungan manual, pelaporan lebih akurat, dan meningkatkan kepuasan karyawan. Nah, sistem ini memberikan 4 keuntungan utama tadi, yaitu efisiensi waktu, pengurangan kesalahan pada perhitungan manual. Yang ketiga yaitu akurasi pelaporan dan peningkatan kepuasan karyawan. Oke, lanjut ke waktu pelaksanaan. Nah, proyek ini direncanakan akan dilaksanakan dan selesai dalam waktu 3 bulan dan 2 minggu dengan rincian setiap tahapan sudah diatur agar berjalan efektif sesuai pada tabel di bawah ini. Nah, di bawah ini terdapat tabel rincian aktivitas. Tabel yang ini terdapat rincian aktivitas yang mana pada proyek ini terdapat 16 aktivitas, mulai dari meeting dan pengumpulan informasi awal, identifikasi kebutuhan pengguna, hingga launching dan closing. Nah, untuk masing-masing dari aktivitas pada proyek ini sudah dialokasikan hari dan durasi waktu pengerjaannya. Nah, untuk meeting di sini pengumpulan informasi, durasi pengerjaannya 3 hari, identifikasi pengguna 8 hari, dan total hari di sini yaitu adalah 103 hari. Dan pada tabel ini juga terdapat prasyarat tertentu untuk suatu aktivitas yang relevan. Nah, kemudian di sini terdapat tabel Gantt chart yang mana tabel ini digunakan untuk dapat melihat informasi terkait
suatu aktivitas tersebut lebih detail. Yang mana lebih detailnya yaitu dapat mengetahui kapan suatu aktivitas tersebut dimulai dan kapan aktivitas tersebut harus selesai. Sebagai contoh di sini yaitu meeting dan pengumpulan informasi awal yang dapat dikerjakan pada hari pertama proyek ini dan harus selesai pada hari ketiga saat proyek ini sudah dimulai. Yang kedua di sini identifikasi pengguna dapat dikerjakan pada hari keempat dan memiliki durasi pengerjaan yaitu 8 hari dan yang mana harus selesai pada hari ke-11 dari proyek ini. Hingga mencapai aktivitas closing di sini yaitu pada hari ke-76 dan harus selesai pada hari ke-76. Ya, kita lanjut ke rancangan biaya. Nah, poin utamanya yaitu biaya proyek ini mencapai 1,375 miliar rupiah. Alokasi dana mencakup pengembangan aplikasi, integrasi sistem, dan pelatihan pengguna. Nah, untuk alokasi dana di sini dialokasikan untuk dua kategori, yaitu kategori pertama yaitu biaya SDM dan kedua yaitu biaya non SDM. Nah, untuk SDM terdapat 5 divisi atau 5 pecahan lagi di sini. Yang pertama yaitu proyek manager, yang kedua analisis sistem, ketiga programmer, trainer, dan integrator. Nah, untuk masing-masing orang pada proyek manager dialokasikan dana sebesar 30 juta rupiah dan kemudian untuk masing-masing analisis sistem sebesar 25 juta rupiah, untuk programmer 20 juta rupiah, trainer 18 juta rupiah, dan integrator sebesar 22 juta rupiah. Yang mana subtotal untuk biaya non SDM, biaya SDM ini sebesar 758 juta rupiah. Kemudian biaya non SDM mencakup pengadaan perangkat server, pelatihan pengguna, launching. Nah, untuk pengadaan server sendiri dialokasikan dana sebesar 300 juta rupiah, pelatihan pengguna sebesar 150 juta rupiah, dan launching sebesar 20 juta rupiah. Untuk subtotal bagian biaya non SDM ini sebesar 470 juta rupiah. Dan total dari kedua kategori ini yaitu sebesar 1 miliar 228 juta rupiah. Nah, di sini untuk sebagai contoh ada PPN sebesar 12% dari total yaitu sebesar 147.360.000 rupiah dan grand total dari semuanya yaitu 1 miliar 375.360.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke tenaga pelaksana. Nah, tenaga pelaksana proyek ini terdiri dari beberapa divisi. Yang pertama yaitu Project Manager 6 orang, Sistem Analis 8 orang, Programmer 12 orang, Trainer 4 orang, dan Integrator 3 orang dengan total personil sebanyak 33 orang. Yang tadi termasuk Project Manager, Analisis Sistem, Programmer, Trainer, dan Integrator. Ya, oke. Mungkin saya cukupkan penjelasan saya untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang salah saya sebutkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.